Kalian pengen punya PC tapi budget cuma 1 jutaan aja? Nah, ini saya lagi pakai. Halo semuanya, Assalamualaikum, kembali lagi di Trend Gadget bersama saya Randy tentunya. Ya, di video kali ini saya mau ceritakan ke kalian ya pengalaman saya menggunakan mini PC dengan harga yang sangat terjangkau dengan merek dan tipe Letsung GoLite 11. Ya, saya sebenarnya juga nggak ngerti ya ini bacanya Letsung atau Letsang. Tapi ya kita anggap aja bacanya Letsung. Nah, jadi ceritanya kemarin itu saya nemu brand ini dan iseng lah mau nyobain karena harganya juga cuman 2 jutaan aja ya. Bahkan dia tuh sering diskon jadi cuman 1,6 jutaan kayak sekarang ini. Jadi ya, cobalah iseng. Berangkat dari unboxingnya dulu, jadi di paket penjualan ini kita dapat unit mini PC-nya, power adapter, dan mounting kalau kita misalkan nantinya mau mounting si mini PC ini di belakang monitor atau di dinding misalkan. Untuk mini PC-nya sendiri, build quality bodinya sih biasa aja ya, nggak ada feels premium di sini. Semuanya terbuat dari plastik, ya wajar banget. Tapi yang saya suka karena pakai bahan plastik, mini PC ini jadi ringan banget dan bahkan lebih ringan ya dari Intel NUC atau Intel NUC yang biasa saya pakai di kantor. Sekarang kita lihat dulu komponen dari dalam mini PC ini, dan di sini kelihatan ya RAM-nya itu udah disolder, jadi nggak ada opsi buat nambah RAM, alias kita udah harus terima dengan RAM 6GB LPDDR4 yang dia bawa. Sedangkan untuk storage kita masih bisa mengganti SSD bawaannya yang cuma 128GB ini menjadi maksimal 512GB. Tapi ada juga orang yang bilang 1TB bisa sih, saya sih nggak nyoba ya. Dan ini tuh sebenarnya adalah SSD M2 SATA, jadi bukan slot untuk M.2 NVMe. Terakhir untuk di bagian atas mobonya ada sebuah kipas kecil yang menempel pada prosesor Intel Celeron 4020C Dual Core. Untuk sebuah mini PC terjangkau, cukup banyak port yang disediakan di sini. Antara lain di bagian depan ada 2 buah port USB 3.2 Gen 1, jack audio dan tombol power. Sedangkan di bagian belakang ada port LAN 100 Mbps, 2 USB 3.2 Gen 1, 2 port HDMI dan power input. Kenapa di sini ada 2 port HDMI? Ya karena kalau saya lihat di speknya, mini PC ini memang bisa dipakai dengan 2 monitor sekaligus. Nah, sekarang saya akan ceritakan gimana pengalaman saya pakai mini PC ini. Pastinya dengan spek yang entry level, aktivitas yang bisa dikerjakan oleh mini PC ini juga terbatas. Untuk sekedar pekerjaan Office seperti Word, Excel, dan PPT, overall sih saya coba aman ya, dengan catatan file yang diolah itu nggak terlalu besar. Ya mungkin kalau di bawah 5 MB masih aman lah ya. Dengan catatan kalau file PPT-nya itu nggak terlalu banyak efek, atau kalau file Excel yang diolah itu juga nggak terlalu banyak rumus atau makro yang rumit. Soalnya istri saya juga pernah ya dulu pakai laptop yang seharga 10 jutaan aja juga nge-lag kadang-kadang kalau akses Excel yang banyak makro atau formulanya. Buat browsing-browsing sama YouTubean juga masih bisa ya, tapi ada yang lucu nih. Jadi saya baru tahu ya kalau ternyata nontonin live stream di YouTube itu butuh proses yang lebih berat daripada nonton video biasa. Karena pas saya nyoba buat nonton anime di YouTube pakai mini PC ini aman-aman aja, tapi pas saya nyoba buat nonton video live stream, ini prosesornya bisa langsung 100% dan nontonnya tuh bener-bener udah di taraf nggak nyaman karena sering banget buffering. Dan ini saya udah konfirmasi ya, bukan karena internetnya yang lemot, tapi karena ya memang mini PC dan prosesornya udah matang aja. Spek mini PC ini juga nggak cocok ya buat kalian yang suka banget main game, karena ya kali ya untuk Intel Dual Core kayak gini mau digeber buat main game. Jadi ya nggak perlu lah ya kita bahas. Selain main game dan nonton live stream, ternyata ada lagi hal yang membuat mini PC ini ngos-ngosan, yaitu adalah Windows Update, di mana setiap kali mini PC ini melakukan Windows Update, CPU-nya bakalan kerja 100%, jadi pas saya pakai ya bakalan nge-lag, dan terpaksa memilih nunggu Windows Update-nya selesai dulu. Oh ya, sebenarnya ada hal yang bikin saya penasaran ya, di mana si mini PC Letsung ini dia tuh udah dibekali dengan Windows 11 Pro. Yang versi Pro ya, bukan versi Home ya. Jadi kalau kalian cek sendiri di websitenya Microsoft, untuk Windows 11 Pro itu harga lisensinya bisa 3-4 jutaan rupiah. Sedangkan
Kalian ingat nggak harga mini PC ini berapa? Cuman 1 jutaan aja. Nah itu saya nggak ngerti ya kenapa dia tuh bisa punya license Windows 11 Pro ini. Apakah mereka punya kerjasama dengan Microsoft atau seperti apa, saya juga nggak ngerti. Tapi yang bisa saya infokan adalah Windows 11 Pro di mini PC ini itu udah siap pakai. Jadi ya kalian nggak perlu aktivasi, tinggal pakai aja. Terus kalau kalian tanya apa sih bedanya Windows yang versi Pro dan versi Home? Ya intinya kalau yang versi Pro itu biasanya digunakan di level perusahaan, di mana ada beberapa fitur yang cuman ada di versi Pro dibandingkan dengan Windows versi Home. Seperti kemampuan buat join domain, terus juga BitLocker, remote desktop, dan lain sebagainya. Tapi ya ngomongin soal Windows 11 di mini PC-nya Letsung ini, kemarin saya sempat ngeliat review dari orang luar negeri gitu ya, beli Letsung ini di Amazon. Dia menemukan kalau si mini PC ini tuh nggak punya fitur TPM 2.0, di mana sebenarnya TPM 2.0 itu adalah salah satu requirement buat sebuah laptop atau PC bisa menginstal Windows 11. Nah, saya makin bingung ya kenapa mini PC ini tuh bisa punya Windows 11, ya nggak tahu juga. Dan si orang tadi ini yang review, dia tuh nyoba install ulang Windows 11-nya di mini PC ini, dan ternyata gagal karena ya itu tadi nggak punya TPM 2.0. Nah sebenarnya saya juga nggak sempat ya buat nyobain install ulang di mini PC ini karena keterbatasan waktu saya. Tapi kalau kalian pernah tahu aplikasi Rufus buat bikin bootable Windows ya ke flash disk gitu, kalau kalian pernah install ulang sendiri, di Rufus yang terbaru dia tuh ada fitur buat nge-bypass requirement dari Windows 11. Jadi even kalian RAM-nya mungkin kurang dan nggak ada fitur TPM 2.0 kayak mini PC ini, dengan aplikasi Rufus itu kalian bisa nge-bypass semuanya dan tetap bisa install Windows 11 di perangkat kalian. Dan mungkin info ini bisa berguna ya kalau kalian punya perangkat yang senasib dengan mini PC ini yang nggak punya salah satu requirement dari Windows 11. Oke, langsung aja kita ke kesimpulan ya. Dengan harga yang sering diskon jadi 1 jutaan aja, menurut saya mini PC ini jadi cukup menarik, tapi dengan catatan bukan buat semua orang. Buat kalian yang sudah terbiasa dengan laptop seharga 5 jutaan ke atas, mungkin pas pakai mini PC ini bakalan kerasa inferior ya, dan ya wajar lah, speknya juga beda. Kalau menurut saya, spek mini PC ini akan cocok untuk kegiatan yang ringan dan kegiatan yang membutuhkan PC yang nyala terus-menerus. Misalkan buat ngetik-ketik atau browsingan ringan aja, nampilin dashboard sederhana, buat sebagai mesin kasir, atau kalau di kantor saya bisa ganti OS PC ini dari Windows, misalkan menjadi Linux supaya jadi lebih enteng performanya. Terus saya jadikan sebagai proxy web mungkin. Dengan spek yang nggak terlalu ngebut juga membuat mini PC ini jadi lebih hemat daya ya, dan nggak boros listrik. Cuman butuh sekitar 15-20 watt aja pas dipakai full load, dan saya udah coba itu dan testing juga. Oke, mungkin segitu aja ya cerita saya dengan mini PC dari Letsung ini. Semoga bisa menghibur kalian dan menambah pengetahuan kalian juga. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update.